Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Alfonsius Chandra, NIM 2123716510 dari kelas 5 PJJC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei kelompok saya, yaitu kelompok 3. Oke, sebelum masuk kepada data pengolahan, mari kita simak cuplikan video kelompok kami saat turun ke lokasi survei. Tipe jalan yaitu 2 lajur 2 arah tidak terbagi dengan lebar jalan 9,9 meter, lebar bahu 1,5 meter dengan jarak kerb dari penghalang terdekat 0,1 meter. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke data geometrik, alasan kami memilih lokasi survei di Jalan Muhammad Hatta nomor 44, Fontaine, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau depan Hotel Bella Vita, karena dari hasil searching dengan Google Maps, lokasi jalan tersebut ditandai dengan garis warna merah dan orange. Sehingga kelompok kami melakukan survei pada pukul 17.00 sampai 19.00 WITA dengan interval pengambilan data setiap 15 menit. Oke, kita akan masuk pada golongan-golongan kendaraan. Yang pertama yaitu motor dan roda 3, yang kedua sedan dan Avanza atau Kijang, yang ketiga itu bemo atau oplet, yang keempat pick up atau box, yang kelima bus kecil roda 4, yang keenam bus besar roda 6, lalu truk ringan 2 sumbu, lalu truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, truk gandeng, dan sepeda atau gerobak. Untuk arus lalu lintas, pengambilan data dilakukan setiap 15 menit dengan mencatat jumlah kendaraan sesuai dengan golongan masing-masing. Untuk perhitungan lalu lintas, maka digunakan rumus untuk mencari jumlah per setiap golongan lalu lintas total dari setiap golongan. Dan juga nilai Q atau jumlah arus total. Dan untuk perhitungan arah bagian kiri sama saja dengan arah kanan seperti di atas. Silakan menggunakan rumus yang sama. Lalu kita akan masuk pada perhitungan hambatan samping. Rumus yang akan digunakan untuk setiap hambatan adalah dengan rumus sum per tiap hambatan yang diambil di Excel. Dan rumus yang digunakan pada arah kiri pun sama dengan yang digunakan pada rumus Excel di atas. Kita masuk pada survei kecepatan. Survei kecepatan dilakukan dengan menghitung waktu menggunakan stopwatch agar
mendapatkan angka detiknya. Pada survei kecepatan ini, kelompok kami berdiri di penggal pelat 25 meter dan juga ada 10 sampel dari masing-masing sepeda motor, kendaraan ringan dan kendaraan berat. Untuk mencari rata-rata dari sepeda motor dengan rumus average sampel 1 sampai 10 pada 15 menit pertama. Setelah itu kita hitung meter per sekon dari sepeda motor dengan cara penggal jalan dibagi dengan rata-rata yang tadi kita cari untuk bagian kiri. Jadi teman-teman sisa melakukan pengulangan rumus yang sama juga seperti yang dilakukan pada kendaraan berat, memakai rumus yang sama untuk mencari rata-rata SMS pada kendaraan berat. Jadi setelah itu teman-teman sisa memasukkan pengulangan rumus yang sama juga seperti pada kendaraan berat dan memasukkan rumus yang sama untuk mencari rata-rata SMS pada kendaraan berat dan kendaraan ringan. Setelah itu kita akan melakukan rata-rata gabungan dari SMS kendaraan ringan dan kendaraan berat. Bisa kita lakukan seperti yang sama ditampilkan di Excel dengan menggunakan rumus average sama dengan mencari SMS untuk gabungan dari SMS kendaraan ringan dan kendaraan berat yang terlihat pada slide. Setelah itu kita akan mengkonversikan dari SMS MS ke SMS M per jam dengan rumus SMS dibagi 3600 dikali 1000 dan akan mengulangi fungsi yang sama sampai di bawahnya yang terlihat di slide untuk mencari SMS dari sepeda motor dan kendaraan berat. Kita bisa menggunakan rumus SMS di bagian awal dikali dengan 3600 dibagi 1000 dan bagian berikutnya kita bisa masukkan rumus yang sama. Setelah itu kita mencari total dari masing-masing SMS, SM, SMS KR, dan SMS kendaraan berat. Pengisian data bisa melakukan pengisian rumus yang sama seperti terlihat dari tabel kiri bagian atas. Setelah itu kita melihat grafik arah bagian kanan dan kiri seperti yang terlihat pada slide. Kita masukkan di bagian JKK2, teman-teman bisa lihat, bisa silang saja permasalahan rumus yang ada di slide sampai ke JKK3. Oke, lalu kita akan melihat grafik arah kanan dan grafik arah kiri.
Oke, baik teman-teman, jadi dari hasil kesimpulan yang kelompok kami buat, dari hasil survei lalu lintas di Jalan Muhammad Hatta nomor 44 Fontaine, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau depan Hotel Bella Vita, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja lalu lintas yang terjadi masih dalam kondisi normal dengan derajat kejenuhan 0,44, di mana kurang dari 1 sehingga tidak diperlukan adanya perbaikan geometri termasuk memperbesar lajur, menambah lajur, memperbaiki kondisi lingkungan jalan ataupun menerapkan manajemen lalu lintas tertentu pada jalan ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih.